selamat datang di video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Orfan. Saya Ayudi Ursinta dengan saya Luciana Safitri. Saya Aditya dengan Saya Srikandi Sukmawati dengan yang atas nama Rudi MPM. Perkenalkan, nama saya Jumrianti. Baik, saya akan memandu jalannya presentasi kali ini dengan judul Perbedaan Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan Studi Kasus Rupiah Mengalami Tekanan dari 2023 hingga 2025. Selamat menyaksikan. Yanti, di sini saya akan menjelaskan pengertian kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan makroekonomi yang bertujuan untuk memengaruhi sisi permintaan agregat dalam jangka lebih pendek dan memengaruhi sisi penawaran dalam jangka lebih panjang. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk mengatur jalannya uang beredar sesuai dengan kondisi atau siklus perekonomian. Tujuannya antara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menyeimbangkan neraca pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yang dimiliki adalah kebijakan pemerintah yang diambil untuk mengelola anggaran agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Baik, untuk kebijakan moneter sendiri adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan juga suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Peran kebijakan fiskal yaitu memperkuat fundamental ekonomi domestik yang dimana di dalam kondisi rupiah mengalami tekanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan belanja produktif terutama pada sektor infrastruktur dan industri substitusi impor. Lalu peran kebijakan moneter terhadap rupiah mengalami tekanan, yaitu di sini ada 3, yaitu menaikkan suku bunga, intervensi pasar falas, mengontrol jumlah uang beredar. Kebijakan moneter berperan untuk menjaga stabilitas rupiah agar tetap stabil dengan cara mengontrol agar uang beredar di masyarakat itu tidak terlalu banyak dan menjaga agar suku bunga itu terus meningkat. Bank sentral biasanya menaikkan suku bunga agar bisa menarik investor agar nilai rupiah kita menguat dan menarik bagi mereka. Dan penggunaan tekanan terhadap rupiah sangat bergantung pada kondisi antara totalitas dan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter cenderung memprioritaskan pada stabilitas jangka pendek melalui inflasi pasar keuangan dan sementara kebijakan fiskal berperan dalam berpengaruh komunitas dan ekonomi dalam jangka panjang dan singkat yang stabilitas nilai tukar informasi serta mendorongkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya akan menjelaskan materi kasus pertama, yaitu pelemahan tekanan rupiah sebesar 0,04% di akhir tahun 2023 dibandingkan tahun 2024. Pelemahan nilai rupiah sebesar 0,4% di akhir tahun 2023 dan dibandingkan tahun 2022 menunjukkan adanya tekanan eksternal dan internal yang masih cukup terkendali. Ada 2 respon kebijakan. Yang pertama, ada respon kebijakan moneter di mana Bank Indonesia atau BI menstabilkan nilai tukar melalui penyesuaian suku bunga dan intervensi pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar. Sedangkan respon kebijakan fiskal, pemerintah menstabilkan APBN melalui defisit dan mengarahkan belanja pemerintah kepada sektor yang produktif untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik. Baik, dan solusinya adalah kebijakan moneter dan fiskal harus melakukan koordinasi yang sinergis
di mana kebijakan moneter Bank Indonesia harus berlincah dalam mengatur nilai tukar dan kas. Sedangkan kebijakan fiskal, pemerintah harus mendorong ekspor dan mengurangi impor, di mana untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus kedua, yaitu konflik Timur Tengah dan harga minyak di tahun 2024. Konflik Timur Tengah tahun 2024 mendorong kenaikan harga minyak yang menekan inflasi dan nilai tukar Indonesia diproses melalui sinergi moneter dan fiskal. Kebijakan fiskal memanfaatkan APBN sebagai shock absorber melalui subsidi energi dan dukungan energi terbarukan, sedangkan kebijakan moneter menekankan inflasi dan kestabilitas rupiah melalui suku bunga dan investasi falas. Solusi dari kedua kebijakan ini yaitu menjaga kestabilitasan rupiah dan memperkuat ketahanan dari goncangan. Akan menjelaskan kasus ketiga, yaitu fenomena emas tertinggi di tahun 2025, di mana saya akan menjelaskan peran dari Bank Indonesia dan peran dari pemerintah. Di mana peran Bank Indonesia harus menjaga nilai rupiah karena harga emas itu dinilaikan dolar Amerika Serikat, yang dimana jika nilai rupiah itu melemah maka emas itu akan terus meningkat karena kan dilihat dari dolar Amerika Serikat. Lalu apa sih solusi dari Bank Indonesia? Solusi dari Bank Indonesia, mereka harus menaikkan suku bunga dan menjaga stabilitas pasar rupiah agar nilai emas itu tetap terjaga dan stabil. Lalu apa sih peran pemerintah? Nah, untuk peran pemerintah itu sendiri, dia harus mengajak masyarakat agar tidak hanya menimbun atau investasi emas. Banyak investasi lain selain emas. Yang pertama, solusinya pemerintah mengajak untuk berinvestasi seperti surat berharga negara atau investasi saham dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu solusinya pemerintah itu memberikan pajak untuk emas dan memberikan subsidi agar daya beli masyarakat itu terus meningkat. Oke, baik. Selanjutnya dari materi tersebut ada kesimpulan, yaitu kebijakan moneter dan fiskal merupakan instrumen utama dalam mengatur stabilitas perekonomian. Kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia berfokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar melalui suku bunga dan pengaturan likuiditas. Sementara itu, kebijakan fiskal dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berperan mengatur pajak dan belanja untuk negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta daya beli masyarakat. Sinergi kedua menjadi kunci utama, yaitu menghadapi tekanan ekonomi sehingga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan yang dijalankan dapat terjaga. Sekian materi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Harga emas diprediksi juga ikut terkena dampak perang di Timur Tengah. Per Senin 2 Maret, harga logam mulia antam naik Rp100.000. 1 gram logam mulia antam dijual seharga Rp3.135.000. Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka ambruk 1,73% ke level 8.092,90 pada Senin pagi. Mayoritas saham bergerak di zona merah. Sebanyak 556 saham turun, sementara hanya 56 yang naik serta 103 lainnya tidak bergerak.
Harga minyak dunia melonjak tajam sementara pasar global tertekan setelah serangan AS Israel terhadap Iran memicu kekhawatiran gangguan besar pada pengiriman dan pasokan energi melalui Selat Hormuz. Pasar keuangan global memulai pekan ini dalam tekanan. Eskalasi militer di kawasan dinilai berpotensi meluas menjadi guncangan ekonomi yang lebih luas. Pada awal perdagangan Asia, minyak mentah Brent sempat melonjak sekitar 10 hingga 13%, menyentuh kisaran Rp1.350.000 per barel.